Oke, sebelumnya kita udah berhasil bikin aplikasi Laravel-nya ya, yang project kontak, yang ini. Sampai bisa upload file juga. Sekarang kita mau belajar Git version control ya. Pertama, kalau di Windows itu download dulu Git ininya, install, setelah diinstal baru buka VS Code. Di sini di VS Code ada source control ya. Kalau misalkan ini nggak muncul, ya muncul sih harusnya. Beli extension, cari Git. Sini banyak ya Git extension pack, kita install. Nah, coba balik sini. Pertama itu kita initialize dulu repository kitanya karena ini belum jadi repository ya. Belum ada gitnya, kita initialize dulu. Nah, kita kasih commit message-nya pertama itu sial misalkan. Kita add filenya semuanya. Setelah semuanya ke add, baru di commit ya. Oke, setelah itu kita bisa publish ke GitHub. Kita publish ke private atau public repository. Sini saya mau publish ke public ya. Uploading files. Oh ya, untuk bisa publish tadi, pertama kita di VS Code ini harus login GitHub dulu ya. Kalau belum, login dulu baru bisa publish. Nah, setelah ke-upload, baru kita bisa lihat di github.com ya. Ini repository kita tadi. Nah, next-nya apa? Kalau kita ada perubahan di project ini, misalkan kontak kita bikin file baru. Nah, dia file baru ini akan jadi hijau warnanya. Berarti ini untracked ya. Dia ada file yang belum ada sebelumnya. Ini git status. Dia ada untracked 1. Tes. Kalau misalkan kita ada perubahan, misalnya kontak edit ini nih, di file ini kita ngerubah di atas bikin function baru. Kayak gini. Kita save. Nah, kita save itu dia jadi ada garis-garis hijau ini nih. Ini kalau kita klik, dia ada keterangannya, working change katanya. Ini yang kita tambahin barusan. Dan filenya jadi biru, keterangannya modified. Kalau kita ke sini, dia ada change-nya kontak edit sama kontak test ini nih. Kalau kita udah beres nih, bikin perubahan apa, misalkan di si project-nya, kita add semuanya, kita kasih commit, misalkan message-nya. Commit. Di sini ada test commit nih. Ada initial commit. Berarti yang ungu ini udah ke-upload. Kalau yang ini masih di lokal kita. Misalnya kita mau tambahin lagi, bikin file. Kayak gini. Terus kita commit lagi. Kita punya 2 commit di sini. Test commit sama test commit 2. Nah, kalau kita install Git Lens, di sini juga ada grafik untuk outgoing-nya 2 commit to push katanya. Di sini juga ada 2 ke atas, berarti kita punya 2 commit yang belum di push ke repository di github.com. Nah, kalau misalkan kita mau balik lagi nih, misalkan ke test commit 2 ini, yang tadi kita bikin file kontak test 2 ini,
kita nggak jadi commit nih, tinggal di undo di sini. Nah, dia balik lagi filenya. Commitnya hilang. Jadi sini juga jadi 1 ya. Outgoing jadi 1. Kalau kita kayak hilangin dari sini, nah dia jadi change lagi. Misalkan kita mau hapus nih filenya, dari sini juga bisa. Kita discard change ya. Delete file. Nah, dia kehapus nih. Di sini hilang. Itu untuk Git ya. Terus kalau kita di github.com itu pengen sinkron nih, misalkan terakhir commit nih mana tadi ya, JS page kontak, istilahnya belum ada kontak tes ya, kita tinggal hapus dulu ini, bisa diklik di sini atau di sync change di situ, sama aja. Klik dia sinkron. Nah, setelah sinkron di Git Lens-nya ini di sini up to date ya. Di source control graph-nya juga kalau kita buka, jadi nge-refresh. Nah, dia ada di sini ya. Dia udah ada di cloud, udah ada di github.com. Kalau kita lihat lagi di github.com-nya, terakhir kan ini inisial nih, 9 minutes ago katanya. Kalau kita refresh, nah dia jadi berubah, ada kontak tes di sini ya. Dan terakhir itu test commit 6 minutes ago katanya. Nah, itu untuk version control dari pakai Git dan github.com ya. Di sini kita bisa share sama orang lain codingnya, bisa kolaborasi untuk bikin projectnya. Itu banyak banget benefit dari version control ya. Oke, mungkin itu course untuk full stack developer ini. Mulai dari back-end, front-end, kita bikin project kontak pakai Laravel, back-end Laravel, front-end-nya pakai React.js dengan single page application, dan kita pakai GitHub dan Git untuk version control-nya ya, dengan database MySQL. Oke, sekarang kalau udah bisa, mungkin bisa latihan bikin project sendiri, bisa bikin apa aja, dan perdalam lagi untuk CSS-nya ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.